Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir, yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita telah memasuki surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Di dalam episode ini kita akan membahas masih berkenaan dengan Surah Al-Baqarah Pak. Insyaallah. Meningkat dari ayat yang ke-24 pada episode sebelumnya, sekarang kita memasuki ayat ke-25 Pak. Baik Pak, ada beberapa kata-kata baru nih Pak di dalam ayat ini Pak, yang mungkin pemirsa dan mungkin saya juga harus tahu dan perlu tahu berkenaan dengan beberapa ayat ini Pak. Mohon Pak secara lughatul arabiyah diterangkan Pak. Baik, terima kasih. Di dalam ayat ini di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-Baqarah ayat 25. Jadi berdasarkan lughatul arabiyah yang telah ditulis oleh Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu, Hadrat Khalifatul Masih kedua di dalam tafsir Kabir ini, beliau menjelaskan ada beberapa kata-kata yang dijelaskannya. Di antaranya adalah kata fattaku. Fattaku. Ya. Yani maka hindarkanlah dirimu atau jagalah dirimu. Ini percakapan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran Karim. Yani Huzur menjelaskan bahwa menjaga diri dari apa? Yani dari panasnya api neraka yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang berdusta dan mengingkari Al-Quran Karim yang datang dari Allah Ta'ala melalui utusannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau juga menulis bahwa wakuduha al-wakudu ini adalah bahan bakar yang dengan bahan bakar itu api menyala. Ini berdasarkan daripada Aqrabul Mawarid. Aqrabul Mawarid. Ya, satu kitab atau kamus bahasa Arab yang menjelaskan bahwa kata wakudu adalah bahan bakar. Bahan bakar. Seperti kalau kita sehari-hari itu menggunakan bahan bakar untuk kendaraan motor atau mobil dan juga mungkin diesel dan sebagainya. Itu kan dengan bahan bakar itu timbul panas, yaitu adanya pembakaran api. Nah ini sama, bahwa neraka jahanam pun memiliki bahan bakar. Yaitu manusia dan di batu. Di dalam gitu. Ayat ini Allah tadi sudah kita bacakan bahwa bahan bakar itu manusia dan batu. Nah ini diterangkan nanti. Dan selanjutnya Huzur menjelaskan bahwa al-hijarah, ini dia. Al-hijarah adalah jamak daripada al-hajar. Al-hajar. Ya.
yang artinya adalah batu. Ini menurut kitab lughat dari Mufradat Al-Gharib. Mufradat Al-Gharib. Ya, ini menerangkan bahwa al-hijarah itu adalah batu yang menjadi bahan bakar neraka jahanam ini. Ada kalau di kehidupan duniawi kita ini bahan bakar yang dari batu, misalnya contoh yang dapat kita pakai sehari-hari adalah batu bara. Batu bara. Yang diambil dari dalam tanah, itu daya panas itu lebih daripada bahan bakar yang dari kayu yang sehari-hari kita pakai atau misalnya minyak, itu lebih panas. Nah, ini batu-batu yang dikatakan sebagai bahan bakar neraka ini melebihi daripada itu lagi. Nauzubillahi daripada hal ini. Maka dari itu ini ancaman bagi mereka orang-orang kafir yang mengingkari kitab Al-Quran Karim yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga adalah al-hijarah, adalah bahan bakar, dan kemudian juga selanjutnya uiddat. Uiddat adalah ini merupakan kata-kata yang berupa benda yang baginya di mana orang-orang kafir disediakan. Uiddat artinya disediakan untuk siapa? Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Jadi ini kata-kata yang ditulis oleh beliau Khalifatul Masih kedua yang merupakan hal-hal penting perlu dipahami oleh kita. Dan selanjutnya adalah al-kafirin. Al-kafirin. Yaitu orang-orang kafir. Ini jamak banyak ya. Jadi itulah 1, 2, 3, 4, 5 kata-kata yang terdapat di dalam ayat fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijara u'idat lil kafirin. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa kalau kalian tidak mampu membuat tantangan kitab Al-Quran, jangankan satu surah saja, misalnya inna a'toyenakal kausar kan pendek itu. Yang paling pendek. Paling pendek. Silakan bikin, kata Allah Ta'ala dalam ayat ini. Ini ditantang orang kafir. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu bukan kalam ilahi, bukan kalam Tuhan. Itu karangannya Muhammad, buatannya Muhammad. Kami nggak mau beriman, nggak percaya. Kata Allah Ta'ala, fa'ilam taf'alu, kalau kalian tidak bisa membuat tantangan apa yang dikatakan pada ayat sebelumnya, ingat, ancaman berada di hadapan kalian, yaitu neraka jahanam, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu tadi yang disediakan bagi kalian orang-orang kafir. Nah, itulah dari segi lughatul Arabiyah yang dijelaskan Huzur Khalifatul Masih kedua di dalam ayat ini. Jadi jelas bahwa kita telah mengetahui dari beberapa kata-kata, yaitu fattaku, takutlah, awaslah, jagalah, peliharalah diri gitu, kalian, pelihara dari apa? Ya depannya dikatakan dari api neraka jahanam. Ya yang bahan bakarnya tadi batu, annas wal hijarah dan itu ya wal hijarah dan annas, manusia dan batu tadi. Batu. Nah, itulah beberapa kata-kata yang dalam ayat pendek ini Huzur kedua telah jelaskan dari segi lughatul Arabiyahnya. Baik Pak, jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ini setidaknya mengandung 5 kata-kata penting, begitu ya Pak? Betul. 5 muskil alfaz. Yang pertama adalah fataku, yang artinya peliharalah, jagalah, lindungilah ya Pak, begitu. Lalu waquduha, yang bahan bakarnya. Al-hijarah, ya salah satunya adalah batu tadi Pak ya. Sebelum al-hijarah kan disebutkan annas, manusia. Lalu setelah manusia al-hijarah, yaitu jamak daripada kata hajar gitu ya Pak. Lalu iddat, yang disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir gitu.
Baik Pak, ayat ini selintas tidak terlihat begitu panjang begitu ya Pak. Akan tetapi mungkin di dalamnya mengandung kandungan yang harus kita tahu, yang wajib kita ketahui, yang mungkin juga penting ya Pak. Mungkin sangat penting khususnya untuk orang-orang jemaat dan umumnya untuk umat muslim ya Pak. Baik Pak, untuk itu tolong Pak dijelaskan secara tafsirnya Pak. Baik, terima kasih. Jadi dari segi tafsir dari ayat ini, Huzur juga telah menulis dan menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, jika kalian tidak mampu menjawab tantangan ini, yaitu tantangan ayat Quran sebelumnya, yang mengatakan coba buat satu kitab saja atau satu surah pendek untuk membuktikan bahwa kalian tuh mampu. Tapi dikatakan fa'ilam, kalau kalian tidak mampu, hati-hati. Jadi di sini adalah tantangan ini tidak mampu membuat kitab semisal surah dalam Quran Karim. Dan perkara-perkara yang telah dijelaskan dalam Quran tidak bisa kalian uraikan di dalam kitab atau buku yang kalian akan buat sebagai tantangan, tandingan Quran Karim ini. Dan memang kalian tidak akan mampu. Kenapa? Karena kalian bukan berhadapan dengan manusia Muhammad Rasulullah SAW. Yang kalian katakan ini karangan Muhammad saja, jiplak sana sini. Tahu Muhammad itu adalah ummiyun, tidak pernah belajar, tidak bisa menulis dan baca. Bagaimana bisa mengarang kitab semacam ini? Nah, karena itu Allah Ta'ala firmankan dalam ini, ditantang mereka. Coba bikinlah yang kecil-kecil saja, jangan terlalu banyak seperti Quran ini begitu banyaknya. Tapi Allah katakan, kalian sekali-kali tidak akan mampu. Kenapa? Karena kalian berhadapan dengan Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan diri kalian sendiri. Bagaimana mungkin? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak mau, dan pasti kalian tidak akan dapat mampu. Membuatnya. Jadi di sini Allah Ta'ala menantang bahwa silakan kumpulkan semua pembantu-pembantu kamu, Tuhan sesembahan kamu, panggil untuk menolong kalian membuat satu karangan yang kecil saja seperti Ina atau Yana. Pasti tidak akan bisa gitu. Itu kan Tuhan menantang. Maka dikatakan walan taf'alu, sekali-kali kalian tidak akan mampu. Dan memang terbukti sampai hari detik ini kita bicara, tidak ada manusia mampu menantang Tuhan. Menandingi kitab semacam menandingi Al-Quran kitab gitu ya. firman Allah Ta'ala yang turun kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa walan taf'alu artinya sekali-kali kalian tidak akan mampu. Juga artinya pasti kalian tidak akan melakukannya. Jadi hanya bicara saja mereka. Hanya omong doang. Omong doang. Kata singkatnya omdo. Omong Ya, doang. omong doang. Nggak ada bukti fakta yang mereka perbuat. Jadi dari dua makna ini ada isyarat bahwa walaupun orang kafir menyekutukan zat Allah Ta'ala dengan sebagian sesembahan-sesembahan yang mereka lakukan, yaitu Tuhan-Tuhan palsu. Tetapi di dalam hati mereka itu sungguhnya mereka menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu memang nggak bisa akan mampu menolong kami. Karena mereka tahu juga bahwa apa yang mereka sembah itu kan buatan tangan manusia sendiri. Patung-patung yang terbuat dari batu-batu, berhala-berhala. Ini mereka menyadari sungguhnya. Jadi Tuhan yang Maha Tahu, Alimul Ghaib Wasyahada, sudah tahu ini mereka hanya bicara saja, nggak bakal bisa apa-apa. Menolak ajaran yang datang dari Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak terima, itu hanya gengsi saja. Apa gengsinya? Karena mereka ingin mempertahankan ajaran, keyakinan, agama nenek moyang mereka yang sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Kini mereka mau diganti dengan agama baru, itu mereka pertahankan. Karena itu mereka hanya sekadar ngomong belaka, tidak ada bukti fakta. Jadi dari tafsir ini Huzur menjelaskan bahwa engkau tahu bahwa berhala
itu tidak bisa bicara. yakni bahwa suatu kali dikatakan oleh Nabi Ibrahim contohnya, coba kamu tanya itu berhala-berhala Tuhan-Tuhan kamu itu apa sih yang petunjuk yang akan diberikan kepada kamu? Mereka mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Jadi kalian itu berhala-berhala kalian itu akan masuk neraka. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika Ibrahim meminta kepada mereka supaya orang musyrik itu bertanya kepada Tuhan-Tuhannya, minta tolong, karena mereka juga menolakkan kedatangan Ibrahim. Mereka tuh menjawab, laqad alimta ma haulai yantikuna. Ini surah Anbiya ada rukuh 5. Yani, hei Ibrahim, engkau sendiri kan tahu itu Tuhan kami itu nggak bisa ngomong, katanya nggak bisa bicara. Itu dari situ mereka sudah menyadari sesungguhnya Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan. Ini sebagai contoh saja untuk menjawab bahwa sesungguhnya mereka itu tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk membuat tantangan atau tandingan Al-Quran. Karena mereka menyadari Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan palsu itu dari patung berhala, buatan manusia. Batu-batu yang mereka sembah, bagaimana mungkin akan mampu membuat suatu karangan buku seperti Al-Quran Karim. Sebagaimana Allah di dalam ayat ini menantang, silakan bikin. Tetapi kalian tidak akan mampu. Silakan kumpulkan semua penolong kamu, termasuk Tuhan sesembahan kamu. Dan mereka menyadari bagaimana kita bisa. Maka dari sini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya firman yang ada di dalam Al-Quran Karim ini itu adalah firman ilahi. Yang faktanya manusia tidak akan mampu membuat tandingan. Sampai sekarang tidak Sampai sekarang dan akan datang. Tidak akan ada manusia, siapapun juga. Ini sudah 1000 berapa tahun sekarang? 1400 tahun lamanya. 14 abad yang lalu. Satu titik pun tidak ada yang memberikan jawaban. Tantangan ayat ini saja. Jangan banyak-banyak. Ina atau ena aja yang hanya 4-5 ayat itu. Bikin kayak gitu. Kata Quran kepada orang kafir. Yang menolak kedatangan Quran Karim yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tafsir di dalam ayat ini begitu mendalam. Walaupun ayatnya sangat pendek. Ya intinya adalah tantangan tadi itu. Silakan wahai kafirin, kalian bikin sedikit saja karangan. Penolong kalian semua panggil, kecuali satu. Zat Allah Ta'ala jangan kamu minta bantuannya. Kalian bikin silakan, tapi mereka juga menyadari. Sebagaimana tadi saya sudah berikan contoh, ketika Ibrahim minta juga pada mereka kayak gini, silakan tanya Tuhan-Tuhan kamu itu apa yang bisa perbuat. Mereka bilang, engkau kan tahu hai Ibrahim, Tuhan kami itu nggak bisa bicara. Bagaimana dia akan bisa nolong kami bikin sesuatu? Ini diambil contohnya dari percakapan Ibrahim dengan orang kafir yang menolak Ibrahim sebagai utusan Tuhan. Ketika Muhammad datang juga mereka tolak orang kafir ini. Maka diberikan contoh dalam ayat ini. Jadi hal-hal yang dahulu sudah ada, yang pernah menjadi suatu sejarah, itu Quran tampung kebenaran tersebut. Maka Allah Ta'ala pun berfirman di sini kepada Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu apa jawaban orang kafir ketika Ibrahim meminta mereka supaya minta bantuan Tuhan-Tuhannya. Mereka mengatakan, laqad alimta ma haulai yantikuna. Ibrahim, kan engkau tahu sendiri Tuhan kami itu nggak bisa ngomong. Maka dari itu ketika Ibrahim dituduh oleh Raja Namrud bahwa anak muda yang tadi pagi masuk ke tempat ibadah kita sekarang siapa namanya itu? Ibrahim, panggil dia. Ibrahim, kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan kami itu. Kata Ibrahim, kamu tengoklah itu yang paling gede, di lehernya ada kampak katanya sebagai kalung. Kayak anak muda sekarang kalau yang pakai kalung itu bangga banget itu. Nah itu di zaman dahulu ketika Raja Namrud berkuasa, kan penyembahan terhadap berhala semua. Itu semua dipukulin oleh Ibrahim pakai kampak, patah semuanya yang kecil-kecil. Tinggal satu yang paling gede di pojokan di atas, itu digantungin lehernya pakai kalung. Ketika mereka tanya, Ibrahim kamu yang mukul ini?
kenapa saya ditanya, mukul ini, tuh tanya yang paling gede Tuhan kamu. Mereka bilang, orang dia mau patung kok nggak bisa ngomong. Iya, kalau kalian menyembah mereka, coba minta tolong sama dia. Ini sama ini. Ketika itu mereka mengatakan, Ibrahim, kamu kan tahu, Tuhan kami itu nggak bisa ngomong. Nggak mungkin dia bisa memberikan petunjuk. Ini dipakai dalam Quran Karim untuk menjawab tantangan kepada orang-orang kafir yang menolak Al-Quran Karim. Ini intinya dalam tafsir pada ayat ini, yaitu tantangan membuat kitab atau surah yang seperti apa yang ada dalam Quran Karim, yang katakan Allah Ta'ala, kalian silakan bikin. Tapi ingat, sekali-kali kalian tidak akan mampu membuat tantangan seperti ini. Karena itu ingat, di depan kalian sudah ada api yang menggolak. Yang bahan bakarnya. Yang bakarnya adalah tadi itu batu-batu seperti sesembahan patung-patung yang kamu bikin. Juga batu-batu hati kamu yang keras. Dan diri kalian semua sebagai manusia akan masuk ke dalamnya, bergolak di sana. Ini satu ancaman itu. Jadi betapa di sini jelas sekali bahwa Allah Ta'ala telah memberikan wanti-wanti kepada orang kafir. Ya tapi tetaplah, karena namanya orang kafir, ya, mereka tidak beriman juga sampai mati. Itulah penghuni-penghuni daripada api neraka Jahanam. An-nar. Jadi pada hakikatnya orang-orang kafir itu sejak dari zaman Hazrat Ibrahim alaihissalam hingga pada zaman Hazrat Nabi Muhammad SAW seperti itu aja begitu ya Pak? Betul. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala, diberitahu oleh seorang Nabi tidak mau membandel, lalu diberikan tantangan tadi begitu ya Pak? Dan mereka hanya ngomong doang, tidak melakukan apa-apa. Baik Pak, dikarenakan waktu yang terbatas, jadi episode kita pada kali ini cukup sampai di sini, dan ayat ini akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang Pak. Jazakumullah Pak. Ucapkan. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung episode kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan semua perintah-perintahnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.